Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan UTS menganalisis 10 website yang dimana terdapat user interface, usability, dan user experience. Nah, di sini saya sudah membuat 10 website untuk dianalisis. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita ke bawah. Nah, kita langsung ke website pertama. Untuk saya mau jelaskan sedikit di sini. Usability itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat memperkerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Usabilitas dapat juga mengacu pada metode yang digunakan untuk mengatur usabilitas dan studi mengenai kerapian atau efisiensi suatu objek. Kemudian user interface antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Desain antarmuka yang baik memiliki karakteristik berikut. Di sini ada standarisasi, integrasi, konsistensi, portabilitas. Kemudian di situ ada user experience, adalah bagaimana seorang pengguna internet mengakses website. Suatu pengalaman yang mereka dapat dari website tersebut. Contoh user experience adalah mengeksplorasi semua fitur website yang ada, melihat tampilan websitenya, dan melakukan prosedur hingga berhasil transaksi produk jasa. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Langsung kita akan bahas web yang pertama, yaitu di sini saya menganalisis website Siakat Unimore. Siakat Unimore itu salah satu kampus di TTU yang bisa dilihat sendiri tampilan websitenya seperti ini. Untuk user interface-nya, tampilan desain website Siakat Unimore kurang baik dari segi user interface. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tampilan informasi ataupun selain menu untuk masuk. Kemudian di usability, learnability-nya pada tampilan memenuhi aspek learnability karena pada pertama kali melihat, pengguna belum pernah akses sebelumnya. Pengguna sudah memahami, jadi pengguna tidak tinggal melihat pada menu login untuk masuk. Efisiensinya, pada website Siakat Unimore, aspek efisiensi kurang memenuhi karena pengguna harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi. Jadi kita harus login dulu untuk mendapatkan informasi tampilannya Siakat. Kemudian memorability, website Siakat Unimore sudah memenuhi aspek memorability karena menu awal hanya ada satu menu saja untuk mendapat suatu informasi, mengakibatkan memorability atau daya ingat pengguna saat menggunakan lagi menjadi gampang diingat. Jadi saat kita baru lihat ini, kita sudah gampang mengingatnya. Tampilan saya sederhana, kurang menarik. Kemudian errors. Aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengetahui sebuah informasi selain menu untuk login. Dia tidak ada tambahan link, tambahan atau apapun, itu hanya menu login saja. Jadi untuk error yang tidak ada. Kemudian classification, aspek classification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena terlihat simpel.
Kemudian user experience, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Untuk tampilan website Si Akad Unimore, desain sangat sederhana atau simpel serta letak menu informasi yang sertai rapi. Kenyataannya informasi akan diperoleh jika sudah login. Kemampuan dan keterbatasan situs memiliki kemampuan akses sangat mudah, tapi memiliki kelemahan pada segi pencapaian informasi. Karena itu bisa melihat informasi hanya pengguna yang terlibat di dalam kampus tersebut. Isi dan tampilan situsnya, isi dari informasi belum lengkap karena di saat membuka pertama kali informasinya belum muncul. Tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas belum baik karena informasi tersebut sangat pribadi sehingga pengguna di luar ruangan lingkup kampus tidak dapat mengetahui informasi apapun. Nah, jadi ini website pertamanya Si Akad Unimore, kita sudah mengenalnya. Kemudian kita beralih ke website yang kedua. Di sini ada website Si Unimore. Kalau yang pertama tadi Si Akad, dia ada dua website, Si Akad dan Si Amor. Kemudian ini yang terbaru, Si Amor. Lumayan bagus dari yang pertama tadi. Ini tampilannya sedikit bagus, tapi ya kayak tidak cocok saja gambar di belakang, bukan gedung aslinya. Oke, user interface-nya, tampilan desain website Si Amor Unimore sudah lumayan baik dari segi user interface. Hal tersebut dikarenakan ada tampilan informasi untuk login, bisa memasukkan kode dosen bagi pengguna dosen dan NPM bagi pengguna mahasiswa. Usability atau learnability, pada tampilan memenuhi aspek learnability karena pada tampil pertama kali melihat pengguna belum pernah aksi. Pengguna sudah memahami, jadi pengguna tinggal melihat pada menu login untuk masuk. Jadi ini dia. Kemudian efisiensinya, pada website Si Amor Unimore, aspek efisiensi kurang memenuhi karena pengguna harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi. Memorability, website Si Amor sudah memenuhi aspek karena menu awalnya untuk mendapat suatu informasi mengakibatkan daya ingat. Misalnya daya ingatnya pasti kita tahu, kalau kita sudah berbuka pertama kali kita lihat pasti kita sudah ingat. Errors terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link. Sama tadi, hanya login jadi tidak ada link, tidak akan ada errors. Kemudian aspek sastification atau kenyamanan ada bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simpel. Ya, memang simpel tampilannya. Dan user experience, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan tujuan awal. Untuk tampilan website Si Amor Unimore, desain sangat sederhana atau simpel serta letak menu informasi yang tertera rapi. Kenyataan informasi diperoleh jika sudah login. Kemampuan dan keterbatasan situs. Kemampuan dan keterbatasan situs, memiliki kemampuan akses sangat mudah tetapi memiliki kelemahan pada segi pencarian informasi karena bisa melihat informasi hanya pengguna yang terlibat di dalam kampus tersebut. Jadi hanya orang kampus tersebut yang bisa mendapatkan informasi. Isi dan tampilan situs, isi dari informasi belum lengkap karena di saat membuka pertama kali informasi belum muncul. Tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari fungsionalitas belum baik karena informasi tersebut sangat
pribadi sehingga pengguna di luar ruangan lingkup kampus tidak dapat mengetahui informasi apapun. Itu dia tadi tampilan dari Siamor. Ini dia Siamor. Bisa dicek nanti linknya. Tampilan dari Siamor. Kemudian berikutnya lagi itu ada website Prudential. Ada yang tahu website Prudential? Ini dia websitenya. Website Prudential. Bagus juga. Kita akan lihat user interface-nya. Tampilan desain website Prudential sangat baik dari segi user interface sebab tampilan desain simple, informasi yang ditampilkan tertata rapi. Kemudian usability, learnability-nya pada tampilan memenuhi aspek di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang pertama kali melihat, belum pernah sebelumnya. Jadi pengguna tinggal melihat di sebelah mana informasi yang diinginkan, seperti informasi produk, layanan, dan perusahaan, dan lain-lain. Kemudian efisiensi pada website Prudential. Aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memahami dan semua menu tertata rapi. Kemudian memorability. Website Prudential sudah memenuhi aspek memorability karena menu-menu informasi hanya ada beberapa saja. Untuk mendapat suatu informasi mengakibatkan memorability atau daya ingat pengguna sangat menggunakan lagi menjadi gampang diingat. Errors. Aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengetahui sebuah informasi selain menu-menu yang tersedia. Kemudian aspek classification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilan terlihat simpel dan menarik. Kemudian user experience-nya, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan tujuan awal. Untuk tampilan website Prudential, desain sangat sederhana atau simpel serta letak menu informasi yang terletak rapi. Kenyataan keinginan dan tujuan kami pun terlaksana karena situs web kami berjalan sesuai tujuan awal. Komponen keterbatasan situs memiliki kemampuan akses mudah tetapi memiliki kelemahan pada segi ketentuannya sangat ketat. Kemudian isi tampilan situs, fungsionalitas situs. Isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali informasi muncul, tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan nama yang akan dicari oleh pengguna. Kemudian itu dia tampilan dari website Prudential. Kemudian selanjutnya kita masuk ke website Traveloka. Ini adalah website Traveloka, di mana di sini ada bagus sekali ya tampilan Traveloka. Nanti kalau mau lihat-lihat ada linknya, saya taruh di bawah kalau teman-teman ingin melihatnya. Kemudian di sini ada user interface-nya. Tampilan desain web Traveloka sangat baik dari segi user interface sebab tampilan desain simple, informasi yang ditampilkan tertata rapi, seperti jika kita ingin memesan tiket pesawat, langsung saja kita ke menu transportasi. Ini sangat mudah, memudahkan kita dalam memesan tiket. Kemudian usability-nya, learnability. Pada tampilan memenuhi aspek learnability, mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya.
akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang pertama kali melihat belum pernah akses sebelumnya. Jadi pengguna tinggal melihat sebelah mana informasi yang diinginkan, informasi transportasi masing-masing, dan hiburan dan lain-lain. Kemudian efisiensinya pada website Traveloka, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memahami dan semua menu tertata rapi. Kemudian memorability, website Traveloka belum memenuhi aspek memorability karena menu-menu informasi lumayan banyak untuk mendapat suatu informasi. Meningkatkan memorability atau daya ingat pengguna sangat menggunakan lagi menjadi kurang karena bisa lupa. Yes, bisa lupa. Error. Error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengetahui sebuah informasi selain menu-menu yang tersedia. Stratification, aspek stratification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilan terlihat simpel dan menarik. User experience, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Untuk tampilan website Traveloka didesain lumayan kompleks serta letak menu informasi lumayan banyak. Kenyataan situs kami masih banyak yang pergi ke jasa pemesanan untuk ingin dibantu bagaimana memakai Traveloka ini. Kemampuan dan keterbatasan situs, memiliki kemampuan akses mudah tetapi memiliki kelemahan pada saat ingin memesan memakai jasa pada waktu untuk mengkonfirmasi pemesanan. Kemudian isi tampilan situs, isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali informasi muncul. Tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang akan dicari oleh pengguna. Itu tadi website Traveloka. Nanti kalau mau lihat-lihat lagi bisa masuk di linknya, nanti saya taruh di YouTube, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita masuk ke website yang berikutnya, yaitu website BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini tampilan website BPJS Ketenagakerjaan yang bisa teman-teman lihat. Tampilannya bagus juga sih. User interface, tampilan desain website BPJS Ketenagakerjaan kurang baik dari segi user, sebab tampilan desain awalnya terlalu banyak variasi warna dan huruf pun ukurannya berbeda-beda. Kemudian usability, readability. Pada tampilan memenuhi aspek readability di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna. Kemudian lagi efisiensi. Pada website BPJS Ketenagakerjaan, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memahami informasi yang ingin diketahui. Kemudian memorability-nya, website BPJS Ketenagakerjaan belum memenuhi aspek memorability karena sewaktu-waktu informasi akan diperbarui dan daya ingat pengguna akan lupa kapan dia melihat informasi yang dia inginkan. Kemudian errors terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengakses informasi selain menu yang tersedia. Classification, aspek classification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilannya. Kemudian user interface, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan awal. Untuk tampilan website ketenagakerjaan didesain mudah dipahami. Kenyataannya situs kami masih saja ada yang belum paham. Kemampuan dan keterbatasan situs, memiliki kemampuan akses mudah tetapi memiliki kelemahan pada saat ingin membuka website ini, masih adanya mengalami kesulitan. Isi dan tampilan situs,
isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali ini masih muncul tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs dari aspek fungsionalitas, baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang akan dicari oleh pengguna. Jadi ini tadi tampilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia tampilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Linknya nanti di YouTube. Saya bagikan di description-nya, nanti saya akan taruh linknya. Kalau mau lihat-lihat silakan. Kemudian website berikutnya ada BRI Syariah. Ini dia tampilan websitenya BRI Syariah. Kemudian kita akan lihat user interface-nya, di mana tampilan desainnya website BRI Syariah baik dari segi user interface, sebab tampilan desain awalnya cukup menarik sekali. Usability-nya, learnability pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letak akan dapat dengan mudah dipahami pengguna, seperti pengelompokan menu perusahaan, telepon, dan lain-lain. Efisiensi pada website BRI Syariah, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memahami informasi yang ingin diketahui. Memorability-nya, website BRI Syariah sudah memenuhi aspek memorability karena informasi yang ditampilkan tidak berubah. Kemudian di sini ada error. Aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengetahui sebuah informasi selain menu yang tersedia. Stratification, aspek stratification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan cukup menarik dengan warna dan tampilan beberapa gambar. Kemudian user interface-nya, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan tujuan awal. Untuk tampilan website BRI Syariah, desain mudah dipahami, kenyataannya juga mudah dipahami. Kemampuan dan keterbatasan situs, memiliki kemampuan akses mudah tetapi memiliki kelemahan pada saat ingin membuka website ini. Pengguna masih ada yang keterbatasan memakai web ini. Isi dan tampilan situs, isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali informasinya muncul, tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas, baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang akan dicari oleh pengguna. Jadi itu adalah website BRI Syariah. Jadi kalau teman-teman mau buka, mau lihat linknya secara langsung, nanti ada di deskripsi video untuk bisa teman-teman lihat. Kemudian selanjutnya website Wikipedia. Website Wikipedia bisa teman-teman lihat, ini adalah website dari Wikipedia. User interface-nya, tampilan desain website Wikipedia kurang baik dari segi user interface, sebab tampilan desain awalnya tidak menarik. Ya, seperti ini saja tampilannya, tidak ada lagi selain ini. Kemudian usability atau learnability-nya, pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana saat kita ingin mencari suatu informasi, kita tinggal menggantikan pada suatu menu searching, tinggal cari di search. Efisiensi pada website Wikipedia, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memahami informasi yang ingin diketahui. Kemudian memorability-nya, website Wikipedia sudah memenuhi aspek memorability karena tampilan awalnya tidak berubah, jadi pengguna akan tetap mengingat tampilan depannya. Ya, tampilan depannya ini ya jadi gampang diingat. Errors. Aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link untuk mengetahui sebuah informasi selain menu yang tersedia. Kemudian stratification, aspek stratification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan kurang baik karena tampilannya membosankan, hanya memakai warna putih dan abu-abu. Membosankan sekali tampilannya. User experience, bagaimana sebuah situs desain sesuai dengan keinginan situs awal. Untuk tampilan website Wikipedia didesain
mudah dipahami. Kenyataannya situsnya mudah dipahami. Kemampuan dan keterbatasan situs memiliki kemampuan akses mudah, tetapi memiliki kelemahan pada saat ingin membuka website ini harus memilih bahasa terlebih dahulu. Isi dan tampilan situs. Isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali informasi yang muncul tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs. Dari aspek fungsionalitas baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna. Jadi itu dia tampilan dari Wikipedia. Kalau teman-teman mau lihat situsnya, silakan cek di deskripsi video. Ada linknya di situ, nanti saya taruh. Kemudian website yang ke-8 itu ada Tokopedia. Bisa teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari Tokopedia. Tampilan dari Tokopedia. Ini adalah tampilan dari Tokopedia. Dimana user interface-nya, tampilan desain website Tokopedia kurang baik dari segi user sebab tampilan informasi terlalu tidak teratur. Kemudian dari Tokopedia ini salah ketiknya. Tokopedia. Jadi usability, reliability-nya pada tampilan belum memenuhi aspek reliability, di mana saat kita ingin mencari atau tak mencari tahu suatu informasi, kita harus mencari terlebih dahulu. Kemudian efisiensi pada website Tokopedia, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memenuhi informasi yang ingin diketahui. Memorability, website Tokopedia sudah memenuhi aspek memorability karena tampilan awalnya tidak berubah, jadi pengguna akan tetap mengingat tampilan depannya. Errors, aspek error terhadap pengguna website ini akan tinggi karena terlalu banyak link untuk mengetahui sebuah informasi dan menu-menu yang tersedia. Statification, aspek statification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan baik karena menarik. Kemudian user experience-nya, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan tujuan awal. Untuk tampilan website Tokopedia didesain mudah dipahami. Kenyataannya mudah dipahami. Kemampuan dan keterbatasan situs, memiliki kemampuan akses mudah terhadap memiliki kelemahan, tapi memiliki kelemahan pada saat ingin mencari informasi terlalu banyak link atau yang muncul. Isi dan tampilan situs. Isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali informasinya muncul, tampilannya juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas baik karena informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang akan dicari oleh pengguna. Jadi itu tadi tampilan dari Tokopedia. Ini dia, kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut lagi, nanti ada linknya di deskripsi, nanti silakan teman-teman cek. Oke, kemudian berikutnya lagi itu ada web Smile PDF. Bisa teman-teman lihatin tampilannya, tampilan dari Smile PDF. Lalu kita lihat user interface-nya. Tampilan desain website Smile PDF cukup baik dari segi user interface sebab tampilan desain awalnya menarik, langsung memunculkan informasi. Kemudian usability atau learnability, pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana pada saat kita melakukan sesuatu dalam artian ingin mengubah Word ke PDF. Kemudian efisiensi pada website Smile PDF. Aspek efisien memenuhi karena pengguna sangat gampang menggunakannya. Memorability, website Wikipedia sudah memenuhi aspek memorability karena tampilan awalnya tidak berubah, jadi pengguna akan tetap mengingat tampilan depannya serta langkah-langkah ketika ingin memakainya lagi. Errors, aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah dan tidak ada link untuk mengetahui informasi yang tersedia. Kemudian statification,
Aspek stratification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan baik dan tampilan menarik. User experience, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Untuk tampilan website, Smile PDF didesain mudah digunakan. Kenyataan memang mudah digunakan. Kemampuan dan keterbatasan situs. Memiliki kemampuan akses mudah tetapi memiliki kelemahan pada saat ingin memakai secara terus-menerus. Ada limit waktunya. Isi dan tampilan situs ini isi dari informasi lengkap karena di saat membuka pertama kali layan akan muncul tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs, dari aspek fungsionalitas baik karena akan layanan yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ingin di pengguna. Ini dia tampilannya. Teman-teman ingin melihatnya lebih lanjut, ada linknya nanti di deskripsi, akan saya taruh, bisa lihat sendiri. Kemudian website yang terakhir, inilah tampilan website yang terakhir, yaitu website Undana Kupang. Ini dia tampilan websitenya. Kemudian kita akan lihat user interface-nya. Tampilan desain Undana Kupang baik dari segi user sebab tampilan desainnya menampilkan secara rapi menu-menunya. Kemudian usability atau learnability. Pada tampilan menu aspek learnability, di mana saat kita ingin mencari tahu suatu informasi, kita tinggal mengklik yang ingin kita tahu. Efisiensi, pada sebuah website Undana Kupang, aspek efisiensi memenuhi karena pengguna sangat gampang untuk memenuhi informasi yang kita tahu. Memorability, website Undana Kupang sudah memenuhi aspek memorability karena tampilan awalnya tidak berubah, jadi pengguna akan tetap sangat mengingat tampilan depannya. Errors, aspek error terhadap pengguna website ini akan rendah karena tidak ada link, jadi tidak akan error. Stratification, aspek stratification atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan kurang baik karena tampilan membosankan, hanya memakai hijau tua dan juga warna coklat tua. Ya. Kemudian user experience, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan tujuan awal. Untuk tampilan Undana Kupang didesain mudah dipahami, kenyataan yang betul. Memiliki kemampuan dan keterbatasan situs. Memiliki kemampuan akses mudah, tapi memiliki kelemahan pada saat ingin membuka website ini. Harus mereka yang mempunyai kode kesehatan mahasiswa. Isi dan tampilan situs. Isi dan informasi lengkap di saat membuka pertama kali muncul tampilan juga sangat sederhana. Fungsionalitas situs. Lihat aspek fungsionalitas baik karena akan informasi yang ditampilkan akan sesuai dengan yang pengguna. Kemudian kesimpulannya, website sekarang sudah semakin berkembang dengan penggunaan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya ketertarikan user untuk mengunjungi sebuah website beruntung pada beberapa penting informasi yang diberikan sebuah website. Interface pada website juga sangat berpengaruh. Kemudian pada kenyamanan user untuk berlama-lama di website tersebut dengan mengembangkan desain pada sebuah website agar terlihat lebih menarik. Pada menarik dapat membantu keterampilan seorang dalam mendesain dan membuat sebuah website. Dari beberapa pembahasan di atas, saya sebagai penganalisa website tersebut menyimpulkan bahwa 10 website yang sudah saya analis termasuk dalam kategori website yang sederhana. Jadi ini ada linknya, nanti saya akan taruh di deskripsi video. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung, bisa mau lihat-lihat web-web mana yang ingin dilihat, nanti tinggal masuk di link-link ini. Oke, itu saja analisis dari saya 10 webnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.